Ya, selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Pasti sehat ya. Dan ibu tak mengingatkan tetap dijaga kesehatannya. Ketika keluar dari rumah tetap mengikuti protokol kesehatan. Nah, anak-anak, di pagi hari ini kita masuk materi kita yang baru ya, mengenai usaha dan pesawat sederhana. Usaha dan pesawat sederhana. Nah, yang pertama kita bahas mengenai usaha. Pengertian usaha apa, kemudian hubungan usaha dan energi. Nah, anak-anak, sekarang kita bahas mengenai apa itu usaha ya, apa itu usaha. Usaha dalam fisika itu erat hubungannya dengan gaya dan perpindahan. Jadi anak-anak diingat kata kunci usaha itu adalah gaya dan perpindahan. Semakin besar gaya yang digunakan untuk memindahkan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Ya, semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Nah, anak-anak, jadi dikatakan kita melakukan usaha jika benda tersebut berpindah. Ya, jika benda tersebut berpindah maka kita dikatakan melakukan usaha. Contoh anak-anak, jika anak-anak mendorong tembok, ya, kita dorong tembok, apakah temboknya bergerak? Tentu tidak ya. Jadi di situ dikatakan usaha kita sia-sia. Jadi kalau ketika benda itu tidak bergerak, berarti usaha kita sia-sia, tidak ada melakukan usaha ya. Nah, anak-anak, ada rumus untuk menghitung usaha ya. Di sini dibuat W sama dengan F dikali S ya. W sama F kali S, yang mana W itu adalah usaha, itu berasal dari kata work ya, work. Usaha atau kerja ya, satuannya joule. Kemudian F itu asal katanya force ya, itu gaya, satuannya Newton. Kemudian S berasal dari kata space, itu perpindahan atau satuannya meter. Nah, rumus ini bisa kita uraikan anak-anak. Dari rumus ini mencari F sama dengan W per S. Mencari S sama dengan W per F ya. Ini rumusnya bisa kita uraikan. Oke anak-anak, kita lanjut. Ini masuk kita ke contoh soal ya. Rani memindahkan sebuah kotak sejauh 200 cm dan memerlukan gaya sebesar 50 Newton. Berapakah besar usaha yang diperlukan Rani untuk memindahkan kotak tersebut? Ya, kita buat di sini anak-anak ya, diketahui ya, ini ada katanya kotaknya berpindah sejauh, berarti itu perpindahannya ya. Berarti S sama dengan 200 cm. Ini kita ubah ke meter ya anak-anak ya, karena satuan dari perpindahan itu meter ya. Ini menjadi 2 meter. Kemudian ada gaya, berarti apa? F sama dengan 50 Newton ya. Kemudian ditanya usaha, berarti ditanya usaha adalah W ya. Oke, kita jawab gampang ya anak-anak ya. W sama dengan rumusnya tadi F dikali S ya, sama dengan masukkan angkanya, F-nya sama dengan 50 Newton dikali S 2 meter. 50 kali 2 100 Joule ya. Inilah jawabannya. Paham ya anak-anak ya? Oke, paham ya? Oke, kemudian masuk kita ke hubungan usaha dan energi. Apa itu hubungan usaha dan energi? Nah, di sini boleh kita bahas W itu usaha maksudnya ya anak-anak ya. W sama dengan delta EK. EK itu maksudnya energi kinetik. Nanti lebih dalam kita bahas di bab selanjutnya ya. Atau W sama dengan delta EP. EP itu energi potensial. Nah, ini EK, delta EK ini sama dengan EK2 dikurang EK1. Nah, ini nanti rumus untuk energi kinetik itu adalah setengah mv kuadrat ya. Jadi ini kita uraikan jadi setengah m kali v2 kuadrat dikurang v1 kuadrat. Nah, kemudian untuk ini energi potensialnya, rumus energi potensial itu ya EP ya, rumusnya sama dengan M kali G kali H. Nah, kalau EK tadi, EK sama dengan setengah MV kuadrat ya. Oke,
sama dengan ini sama dengan energi potensialnya EP2 dikurang EP1 sama dengan M kali G kali H2 dikurang H1 ya. Nah ini ada juga dengan laju energi anak-anak ya. Ini P ya. P sama dengan W per T ya. Ini rumus awalnya. P sama dengan W per T sama juga dengan delta EK per T sama juga dengan delta EP per T. Nah keterangannya di sini W ini adalah usaha itu joule. Ini delta EK itu energi kinetik joule. EK1 energi kinetik awal joule juga. EK2 energi kinetik akhir joule. EP itu perubahan energi potensial joule. EP1 energi potensial awal joule juga. EP2 itu energi potensial akhir joule. Nah sedangkan daya di sini P itu sama dengan daya, itu satuannya joule per sekon ya. P ini berasal dari kata power ya anak-anak ya. Oke anak-anak bisa dipahami ya. Oke kemudian masuk kita ke persamaan laju energi ya biar lebih paham ya. Oke, laju energi atau daya itu adalah besar energi yang dipergunakan dalam setiap detik. Ya, secara matematisnya rumusnya ini ya. P sama dengan W per T. Ini boleh kita uraikan ya anak-anak ya. Mencari W. W sama dengan P dikali T ya. T sama dengan W per P. Ya, P itu adalah daya, satuannya watt atau joule per sekon ya, sama ya. Kemudian W adalah usaha joule dan T itu adalah waktu atau sekon. Oke anak-anak kita masuk ke contoh soal ya. Doni mengangkat meja memerlukan usaha sebesar 100 joule dalam waktu 5 sekon ya. Ya. Ini berapakah besar daya yang diperlukan Doni untuk mengangkat meja ya? Gampang ya anak-anak ya. Diketahui usaha berarti W sama dengan 100 joule. Kemudian waktu ya. Waktu itu waktu T. T sama dengan 5 sekon ya. 5 sekon. Ditanya daya berarti P ditanya P ya. Oke, kita jawab di sini P sama dengan W per T. Ya, berarti kita buat W sama dengan 100 joule per 5 sekon. 100 joule per 5 sekon sama dengan 2 watt ya. Jadi inilah dayanya, 2 watt. Paham ya anak-anak ya? Oke, jadi di sini ada tugasnya ya. Ini ada tugasnya. Yang pertama, anak-anak catat semua materi yang disampaikan dalam file ini. Terus yang kedua, anak-anak kerjakan soal yang ada di halaman 79 dari buku paket kita. Ayo kita selesaikan ya. Ada di paketnya halaman 79. Kemudian nomor 3, mengerjakan soal halaman 79 juga dari buku paketnya. Ayo kita pikirkan. Nah, ini tugasnya hari ini anak-anak ya. Ya anak-anak, sekian dulu materi dari Ibu. Tetap semangat, dijaga kesehatannya dan selamat pagi.